Mari teguh Golden Ways, kita masuki segmen ketiga dengan episode berjudul Krisis Identitas. Dan inilah dia hasil polling kita pada malam hari ini. Dengan pertanyaan, apakah yang Anda lakukan untuk dikenal? A. Bergaya dan berpenampilan seperti tokoh idola Anda. B. Walaupun aneh tapi menciptakan gaya Anda sendiri. Dan C. Tidak berupaya apa-apa, biarlah orang yang menilai hasilnya ternyata adalah A. 10, B. 68, dan C. 22%. Kita berikan tepuk tangan untuk pilihan Anda. Yang 10% siapa? Yang memilih 10%? Oke, selamat malam Pak Mario. Selamat malam, Mbak. Kalau saya memilih yang A karena saya punya prinsip, saya mengamati dulu orang yang saya ingin menjadi seperti dia, lalu saya meniru dia dengan memodifikasi, akhirnya menjadi lebih baik, Pak. Gitu. Super sekali. Saya ulangi cepat karena dulu sudah pernah saya sampaikan. Yang pertama adalah niteni, mengamati, persis diamati. Kalau ikhlas akan melihat nilai-nilai yang baik. Kalau tidak kan, kalau orang mengamati sering bilang, oh nggak begitu, oh nggak begitu, gitu tuh. Jangan, mulai dari sekarang amati, dititeni 100%. Setelah itu niroke, ditiru persis. Nanti orang bilang, lu kok meniru Pak Mario? Ya, kita semua hidup dan tumbuh karena meniru. Jadi kalau begitu tiru. Dan kalau ada orang hebat Anda tiru, kan ada dua orang hebat. Ya, ada orang yang bilang, Pak Mario kalau meniru kan berarti kita membuntuti. Kalau mau nyalip tidak dari belakang itu dari mana? Tiru. Berikutnya apa? Nambahi. Ditambahi karena setiap orang memiliki kelebihan dari orang lain. Ditambahi. Nah, semua ini harus apa? Ikhlas. Ini? Ikhlas. Ini? Ikhlas. Gunakan yang sudah ada. Jangan mensyaratkan, nanti kalau aku, jangan, mulai yang sekarang ada, tambahkan. Mudah-mudahan dengan itu kita menjadi pribadi yang sama dengan mereka yang ingin kita tiru. Terima kasih. Yang kedua, apa tadi? Walaupun aneh tapi menciptakan gaya Anda sendiri. Siapa yang mau aneh tadi? 1, 2, ya silakan Pak. Terima kasih Pak Mario, nama saya Riza Wahyu, saya dari Malang Pak. Dari Malang? Iya. Bukan main. Jadi aneh itu identik dengan nyentrik Pak. Nyentrik dalam artian mungkin yang lain itu dia pakai istilahnya itu sesuatu yang normal, dalam artian dia pakaian biasa, saya yang pakaian nyentrik Pak. Tapi dalam artian masih menjaga kesopanan seperti itu Pak. Iya. Itu salah satunya seperti itu. Jadi saya nyentriknya itu dalam artian saya itu pengen orang itu langsung kenal, ini Riza. Langsung tahu. Ini Riza. Jadi seperti itu Pak. Super. Perbedaan itu kadang-kadang kita tidak sabar kalau perbedaannya tidak besar. Ya Pak. Perbedaan besar itu sebetulnya adalah perbedaan kecil yang dilakukan sepanjang waktu. Itu yang namanya perbedaan besar. Perbedaan besar yang secara fisik, tipis, ringan bisa dilakukan sementara. Seperti misalnya, di Malang Pak. Kalau Anda masuk ke sebuah restoran di Malang, Anda akan cepat sekali terkenal. Kalau begitu buka pintu, langsung Anda teriak, udah, duduk aja. Iya loh. Pergi ke warung ayam gitu, buka pintu langsung, wes lu gua. Terus ke kasir bilang, swiwi 1, sayap 1 gitu. Itu cepat dikenal Pak. Ya. Yang menjadikan karir Anda hebat adalah perbedaan kecil dalam menguntungkan pelanggan, menguntungkan orang lain, membuat orang senang. Kalau Anda pastikan orang yang bertemu Anda pergi dengan perasaan lebih baik. Kalau itu Anda terus lakukan, Anda akan mencapai perbedaan besar. Itu. Tidak berupaya apa-apa. Biarkan orang yang menilai. Siapa ikan tenggelam ini? Langsung dibatalkan. Silakan berdiri Pak. Ya, Mengapa Anda memilih tidak melakukan apa-apa? Ya, karena saya milih pilihan itu yang pertama karena saya yakin bahwa saya pribadi yang pantas untuk dikenal orang, terutama orang-orang yang hebat, yang saya pun nantinya bisa bekerja sama dengan orang-orang hebat itu. Super sekali. Tidak melakukan apa-apa itu apa artinya? Yang saya artikan di sini adalah tidak di yang poin A dan poin B. Jadi
tidak seperti bergaya seperti tokoh idola, tidak juga melakukan hal-hal yang aneh. Biarlah ini saya sendiri dan saya yakin saya adalah orang hebat juga gitu nantinya. Dan sekarang Good. saya berusaha. Nah, selama ini kalau Anda menilai diri Anda sendiri, biasanya kurang atau lebih? Lebih banyaknya lebih, Pak. Biasanya lebih. Lebih itu biasanya agak sombong, agak suka maksa, begitu. Menurut pengalaman teman-teman pun gitu. Good, suka memaksakan pendapat. Terkadang ya. Ya, itu baik, Pak. Daripada minder. Dan itu kalau Anda sebut tidak aneh, itu aneh loh, Pak. Suka memaksakan pendapat. Ya, tidak suka ditolak. Tidak suka kalau Anda tidak dinomorsatukan, begitu? Ya. Iya, orang aneh tidak pernah tahu dirinya aneh, Pak. So, ini kesimpulannya, sahabat-sahabat saya yang super, mengenai identitas kita. It is better to be strongly wrong than to be weakly right. Lebih baik salah, kuat, daripada benar lemah. Kalau Anda benar lemah, Anda berada di kelompok yang benar di bawah. Kalau Anda salah, keras, itu langsung berhubungan dengan orang-orang yang hebat di atas. Dan karena hidup kita masih panjang, Anda pasti diperbaiki. Sehingga orang-orang yang berani, benar loh ya, tidak untuk keburukan loh ya. Golden ways itu memajukan kejujuran, keamanahan, perilaku yang berkah. Jadi kalau kita benar, tapi salah besar, kita berhadapan dengan orang-orang besar yang akan memperbaiki kita. Sehingga dalam waktu pendek kita menjadi anak muda yang kekuatannya besar. Itu. Super sekali Pak Mario. Kita break sejenak Pak. Pemirsa teruslah bersama kami selalu di Mario Teguh Golden Way. Masa nggak lihat sih bahwa saya sebetulnya itu tidak pandai? Ini kelihatannya sekarang agak lain. Bangun identitas yang jelas mengenai Anda harus jadi apa.